Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan masakan Ade. Kali ini aku membuat telur gabus kulit ikan kakap. Rasanya enak banget, bikin gak berhenti nyemilin. Yuk langsung saja kita ke cara membuatnya. Dan jangan lupa subscribe dulu channel aku ya teman-teman. Terima kasih. Langkah pertama adalah siapkan chopper atau blender. Lalu haluskan kulit ikan kakap 70 gram. Kulit ikan kakapnya sudah halus. Setelah ini langsung aku pindahkan ke dalam wadah. Dan sudah aku pindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya adalah masukkan tepung bumbu 20 gram. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur merata. Untuk tepung bumbunya bebas ya teman-teman, mau yang spicy atau yang gurih biasa, bebas, sesuai selera saja. Lalu masukkan tepung tapioka 10 gram dan diaduk-aduk lagi adonannya hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan telur 1 butir. Kemudian diaduk-aduk kembali adonannya. Lalu masukkan terigu 35 gram dan aduk-aduk kembali adonannya hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, adonannya langsung aku masukkan ke dalam plastik. Bisa menggunakan plastik segitiga atau plastik yang kiloan ya teman-teman. Dan ini sudah aku masukkan ke dalam plastik kiloan. Tinggal di ujungnya nanti digunting untuk plastiknya. Lalu siapkan wadah plastik atau talenan supaya bisa dimasukkan ke dalam freezer dan langsung dibentuk telur gabusnya sesuai selera ya teman-teman bentuknya. Kalau aku membentuknya seperti ring atau cincin saja. Dan untuk ketebalannya juga disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Tetapi sebaiknya untuk ketebalannya minimal 2 lapis ya teman-teman atau 2 tumpuk supaya tidak mudah patah adonannya. Nanti bagian yang berantakan ini bisa dirapikan menggunakan sendok ya teman-teman. Nah teman-teman, telur gabus yang sudah dibentuk bisa langsung dimasukkan ke dalam freezer dan diamkan hingga mengeras ya teman-teman. Dan yang ini babak kedua, telur gabusnya juga sudah selesai dibentuk dan langsung aku masukkan juga ke dalam freezer dan aku diamkan hingga telur gabusnya mengeras. Langkah selanjutnya adalah membuat tepung. Campurkan terigu 100 gram dengan tepung maizena 30 gram. Lalu ketumbar bubuk sepertiga sendok teh, kunyit bubuk 1/4 sendok teh, lada bubuk setengah sendok teh, dan penyedap rasa 1/4 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur merata. Oke teman-teman, telur gabusnya sudah mengeras. Ini dia telur gabus yang sudah mengerasnya. Lalu siapkan juga air putih beserta es batu secukupnya. Lalu ini tepungnya. Dan ini piring untuk wadahnya. Lalu masukkan 1 adonan telur gabus ke dalam tepung. Dan masukkan adonan yang sudah ditepungin ke dalam air dingin. Lalu masukkan lagi ke dalam tepung. Masukkan lagi ke dalam air dingin, masukkan lagi adonannya ke dalam tepung. Lalu pindahkan ke dalam piring. Jadi 2 kali celup air dingin dan 3 kali tepung ya teman-teman.
Nah teman-teman, berikut ini adalah cara yang lebih aman supaya adonannya tidak patah di dalam air dingin, karena lama-kelamaan adonannya juga akan kembali lembek ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Masukkan adonan ke dalam tepung, lalu pindahkan adonannya ke dalam sendok yang ada di air dingin. Kemudian dicelupkan dan jangan sampai jatuh dari sendok ya teman-teman yang di air dinginnya. Lalu masukkan kembali di dalam tepung dan pindahkan lagi ke dalam sendok yang di dalam air dingin. Lalu ditenggelamkan adonannya ke dalam air dingin dan jangan sampai jatuh dari dalam sendok yang di air dingin. Lalu masukkan kembali ke dalam tepung dan sudah jadi teman-teman. Pindahkan adonannya ke dalam piring. Jadi cara seperti ini lebih aman ya teman-teman. Jadi adonannya tidak akan tenggelam. Nah teman-teman, adonannya sudah semua diberikan tepung. Waktunya menggoreng. Masukkan telur gabusnya satu persatu ke dalam minyak yang sudah panas. Jadi minyaknya harus banyak ya teman-teman sampai telur gabusnya tenggelam. Dan goreng menggunakan api sedang. Lalu diamkan telur gabus yang sudah dimasukkan ke dalam minyak panas hingga mengapung atau mengambang, baru nanti bisa dibolak-balik supaya matangnya merata bagian atas dan bawah telur gabusnya. Telur gabusnya sudah mengapung nih teman-teman, sudah naik ke atas permukaan minyak dan bisa dibolak-balik telur gabusnya. Bolak-baliknya sesekali saja ya teman-teman, jangan terlalu sering. Dan jika sudah berwarna agak kecoklatan telur gabusnya, bisa diangkat, lalu disaring menggunakan saringan supaya minyaknya tiris. Babak pertama sudah selesai dan lanjut menggoreng babak kedua telur gabusnya. Jadi jangan langsung dibolak-balik ya teman-teman pada saat baru dicelupkan. Diamkan dahulu hingga telur gabusnya mengapung di atas permukaan minyak. Baru nanti bisa dibolak-balik, karena setelah terapung telur gabusnya sudah mengeras ya teman-teman. Jadi supaya adonannya tidak patah pada saat digoreng. Oke teman-teman, telur gabus kulit ikan kakapnya sudah matang dan sudah aku tambahkan mayones serta saus keju. Nah teman-teman, ini dia tekstur dari telur gabus kulit ikan kakap. Enak banget, ikannya berasa banget teman-teman. Dan langsung aku sajikan untuk dimakan rame-rame teman-teman. Jadi kalau lagi ngobrol bareng-bareng terus nyemilin telur gabus kulit ikan kakap ini enak banget teman-teman, makin nikmat. Dan jadinya seru banget, enak banget. Dicelup-celup ke mayones atau saus keju, rasanya makin enak teman-teman. Ikannya enak banget. Jadi hanya dari kulit ikan kakap saja bisa menjadi cemilan yang enak banget seperti ini teman-teman. Teksturnya ini mirip seperti kerupuk pada saat dibelah, tetapi rasanya ini empuk, enak banget. Boleh banget dicoba nih teman-teman, membuat telur gabus kulit ikan kakap. Cara membuatnya mudah dan rasanya ini enak banget, ikannya ini berasa banget.
Oke teman-teman, sekian dulu videonya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum.